Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab perbandingan senilai dan berbalik nilai bagian fungsi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke videonya. Pertama, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menemukan dua besaran yang berubah bersama-sama dari suatu peristiwa, lalu memahami arti fungsi, dan yang terakhir, memahami arti dari variabel, domain, dan jangkauan suatu fungsi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan. Kita mulai dengan menampilkan ilustrasi sebagai berikut. Pada suatu wahana kolam renang, biasanya sebelum digunakan petugas akan membersihkan kolam tersebut, kemudian mengganti air dengan yang baru. Dari ilustrasi ini, mari kita cari pasangan besaran yang berubah bersama-sama seiring dengan pengisian air kolam. Masih ingat dong besaran itu apa? Besaran adalah semua hal yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Besaran-besaran yang terkait dalam proses pengisian air kolam antara lain volume air, waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan pengisian air alias debitnya. Sekarang mari kita cek hubungan beberapa besaran berikut. Waktu sama volume air idealnya makin lama waktu pengisian kolam, maka volume air di dalam kolam itu juga makin banyak dong. Misal, dalam 1 jam terisi air sebanyak 100 liter, maka dengan laju yang sama dalam waktu 2 jam pasti terisi lebih banyak kan, yaitu 200 liter. So, bisa kita katakan volume air ini berubah bersamaan dengan waktu pengisiannya. Gimana kalau debit sama waktu? Makin besar debit aliran airnya, berarti waktu yang dibutuhkan makin sedikit. Misal, ketika debit airnya 100 liter per jam, ternyata butuh waktu 4 jam untuk mengisi seluruh kolam. Maka, kalau debitnya diperbesar jadi 200 liter per jam, pasti waktu yang diperlukan makin sedikit, yaitu 2 jam aja. So, bisa kita katakan waktu pengisian air ini juga berubah bersamaan dengan debit. Lalu apa bedanya yang kiri sama yang kanan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau ngajak kalian untuk mengingatkan kembali konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai yang mungkin pernah dipelajari waktu SD dulu. Kita lihat hubungan besaran waktu dan volume. Makin besar waktunya, volumenya juga makin besar kan? Karena sama-sama makin besar. Kita katakan bahwa kedua besaran ini berbanding senilai. Kalau debit sama waktu justru berbanding terbalik, karena kalau debitnya makin besar justru waktunya berbalik makin kecil, gitu. Oke, tadi kita sudah bahas pengantar tentang besaran-besaran mana saja yang berubah bersamaan dan mana yang senilai atau berbalik nilai. Sekarang kita akan fokus ke pembahasan video kali ini, yaitu tentang fungsi. Untuk tahu arti fungsi itu apa, mari kita bahas ilustrasi berikut. Sebuah jendela geser berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm. Misalkan X cm adalah lebarnya dan Y cm adalah keliling bagian terbuka dari jendela tersebut. Mari gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Sekarang kita sesuaikan simbol-simbolnya dengan yang ada di soal. Keliling itu Y, lebar itu X, dan panjang atau tinggi jendelanya adalah 90. Ketika X-nya 10, maka 2 kali 90 tambah 10 berarti 2 kali 100 kan sama dengan 200. Makanya di sini tertulis Y-nya 200. Ketika X-nya 20, maka Y 2 dikali 90 tambah 20 berarti
2 kali 110 kan 220. Makanya di sini tertulis Y-nya 220. Begitu juga untuk selanjutnya dengan cara yang sama. Kalau hitungannya benar di sini Y sama dengan 240, di sini 260, di sini 280, dan di sini 300. Coba kita teliti lagi. Kalau X-nya 10, maka Y-nya 200 kan? Gak ada jawaban lain kan selain 200. Atau kalau X-nya 20, maka Y-nya pasti 220 kan? Gak ada jawaban lain juga. Nah, kalau kita ketemu kasus kayak gini, untuk setiap nilai X hanya ada satu jawaban Y. Bisa kita katakan Y adalah fungsi dari X. Semoga bisa dipahami. Mari kita cek lagi kasus awal tadi tentang pengisian air kolam renang. Kolam renang setinggi 120 cm diisi air sedemikian hingga ketinggian air naik 8 cm per jam. Misalkan Y adalah ketinggian air setelah diisi dan X adalah jam sejak mulai mengisi. Oke, kita bedah nih. Ketinggian airnya naik 8 cm per jam. Artinya, ketinggian air bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan 8 ini dengan berapa jam pengisiannya. Kita rumuskan hubungan Y dan X sebagai berikut. Ketinggian itu kan Y sama dengan 8 dikali waktunya. Waktunya kan X, berarti kita tulis X di sini gitu ya. So, kalau baru 0 jam berarti ketinggiannya 8 cm kali 0 ya 0 cm dong. Wajar kan? Karena emang belum diisi. Kalau sudah 1 jam berarti ketinggiannya 8 dikali 1 ya 8. Kalau sudah 2 jam berarti ketinggiannya 8 cm dikali 2 ya 16 cm dong, dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati makin lama waktu pengisiannya berarti makin tinggi juga kan airnya. So, ini adalah contoh perbandingan senilai gitu ya. Apakah kita dapat simpulkan kalau Y adalah fungsi dari X? Kita cek dulu setiap nilai X hanya memiliki satu jawaban di Y kan? Contohnya, kalau X-nya 1 jam, jawaban Y-nya pasti 8 cm. Gak ada jawaban lain kan? So, bisa dipastikan kalau Y adalah fungsi dari X. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, berapa lama kolam akan terisi penuh? Nah, ketinggian sampai penuh berarti Y-nya 120 cm kan? Maka waktunya adalah X sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15. So, kesimpulannya untuk dapat mengisi penuh kolam setinggi 120 cm dibutuhkan waktu 15 jam. Gitu ya. Pada suatu fungsi ada dua istilah penting yang perlu kita tahu, yaitu domain dan jangkauan. Domain atau daerah asal artinya himpunan semua kemungkinan nilai variabel X, sedangkan jangkauan atau daerah hasil adalah himpunan semua kemungkinan nilai variabel Y. Mari kita kaitkan dengan soal yang tadi lagi. Kalau kita diminta menentukan domain fungsinya, berarti kita lihat variabel X. Nilainya kan mulai dari 0 sampai dengan 15. Cara menuliskannya begini. Ini cara bacanya. Nilai domain fungsinya mulai dari 0 sampai dengan 15. Sekarang kalau kita diminta menentukan jangkauan fungsi dari soal ini, berarti kita lihat variabel Y-nya. Nilainya kan mulai dari 0 sampai dengan 120. Cara menuliskannya kayak gini. Ini cara bacanya. Nilai jangkauan fungsinya mulai dari 0 sampai dengan 120. Semoga bisa dipahami. Demikian video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.